Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat podcast Memuda Raja? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Memuda Raja di episode yang ke-44. Kali ini bakalan seru karena kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita. Ini sudah terlihat ya, Pak Ferdi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah Bu, kabar saya luar biasa. Masih sehat ya, masih diberikan kesehatan, masih bisa menyapa seluruh penonton setiap podcast Memuda Raja. Oke, nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir lagi di podcast Memuda Raja. Kalau tidak salah kita bertemu itu di podcast ini setahun yang lalu ya Pak ya? Ya benar ya, jadi setahun yang lalu itu kurang lebih kita berbincang-bincang dengan topik yang ya lumayan pada saat itu ya, tentang project. Iya, project. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa ini dan lagi hangat-hangatnya karena akan kita lakukan giat ini. Nah, tema podcast kita yaitu giat Bulan Bahasa SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, untuk detailnya ini akan kita kulik-kulik dari Pak Ferdi. Oke, nah sebelumnya saya mau bertanya dulu untuk tema Bulan Bahasa tahun ini seperti apa, Pak? Oke, Bu Bunga ya. Jadi sebelum saya sampaikan tema untuk kegiatan kita, ini perlu sahabat podcast ketahui dulu ya. Jadi kegiatan Bulan Bahasa ini alhamdulillah kita di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini rutin melaksanakan. Jadi dari tahun lalu kebetulan ya saya tergabung di sekolah ini dari tahun lalu. Jadi saya sudah mengikuti kegiatan sekarang ini kali yang kedua gitu. Nah, untuk tahun ini kita mengambil tema yang luar biasa ya Bu Bunga ya, karena tema ini saya lihat sedikit contekan ya. Silakan. Oke, jadi karena tema ini kita ambil dari tema nasional dan sudah kita sedikit modifikasi sesuai dengan tujuan dari sekolah ini. Jadi pada tahun 2023 ini kita mengambil tema yaitu kegiatan Bulan Bahasa Literasi dalam Kebinekaan untuk Kemajuan Bangsa. Seperti itu Bu Bunga. Keren sekali tema kita untuk Bulan Bahasa tahun ini. Nah, menurut Bapak ini tujuan kita lakukan giat Bulan Bahasa ini seperti apa, Pak? Terutama untuk siswa-siswa. Oke, jadi kenapa sih Bulan Bahasa ini kita lakukan dan kenapa juga dilakukannya di bulan Oktober, nggak bulan-bulan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke belakang gitu ya, kegiatan Bulan Bahasa ini sebenarnya pada dasarnya memiliki tujuan untuk melestarikan yang namanya bahasa Indonesia, Bu Bunga. Nah, kenapa diambil di bulan Oktober kegiatan Bulan Bahasa ini? Karena mengingat dari sejarahnya gitu ya. Pada tanggal 28 Oktober itu ada suatu peristiwa yang bersejarah ini, terutama bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu ada yang namanya Kongres Pemuda. Nah, gitu ya. Jadi pada saat itu ada Kongres Pemuda dan pada saat itu juga para pemuda itu berikrar, gitu ya, yang kita semua ketahui sebagai Sumpah Pemuda. Nah, dan salah satu ikrar dari Sumpah Pemuda itu yaitu menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makanya dengan adanya semangat dari para pejuang yang harus kita teruskan sampai saat ini, kita harus senantiasa selalu melestarikan bahasa kita, Bu Bunga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, jadi itulah alasannya kenapa kita mengadakan Bulan Bahasa setiap tahunnya di bulan Oktober. Selain itu, tujuan utama kita melaksanakan ini di sekolah gitu pasti memiliki tujuan. Tujuan utama itu adalah agar siswa-siswi kita semua gitu ya semakin mencintai gitu, mencintai bahasa kita, bahasa Indonesia. Karena kan kita tahu sendiri ya Bu Bunga ya, jadi zaman sekarang ini anak-anak kita ini yang termasuk ke dalam generasi Z ya, kita bilangnya Gen Z gitu ya, sudah mulai tergerus lah dalam penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang benar gitu. Kadang-kadang mereka mencampur adukan gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kadang-kadang masih menggunakan bahasa Indonesia itu dengan kurang baik gitulah. Jadi semoga
dengan adanya kegiatan bulan bahasa ini gitu ya, kita kembali lagi merenungkan dan mengingat kembali apa esensi bahasa itu pada hakikatnya yang harus kita tuturkan dengan baik gitu ya. Kalau nggak kita siapa lagi kan gitu ya sebagai bangsa benar. Indonesia. Ya, itu hubungan. Oke. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ferdi ya terkait tujuan bulan bahasa ini seperti apa, terlebih kepada siswa. Benar memang Pak, kita harus menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, apalagi kita adalah generasi muda begitu ya, Gen Z tadi. Jadi bahasanya itu harus bahasa Indonesia yang baik plus benar juga, Ya, begitu benar. ya. Nah, salah satunya itu adalah kita melaksanakan giat bulan bahasa ini. Nah, berbicara tentang giat bulan bahasa ini, kapan tanggalnya, berapa lama, terus teknisnya, rundown acaranya seperti apa Pak? Pasti sahabat podcast penasaran sekali ini. Silakan Pak. Oke, jadi terkait dengan pelaksanaan gitu ya, setelah kita pikirkan bersama, tidak hanya saya saja tapi juga sama Bapak Ibu guru yang lainnya, berdasarkan hasil keputusan rapat memang kita sepakati kegiatan bulan bahasa dilaksanakan 2 hari, yaitu di tanggal 26 dan 27 Oktober tahun 2023 Iya. gitu ya. Nah, kalau kita mengingat Bu Bunga, kalau bulan bahasa itu sebenarnya kan paling tepat kita laksanakan puncaknya itu di tanggal 28 Iya. gitu ya. Tetapi sayang sekali gitu kita mendahului kegiatannya 26 27. Ini bukan bermaksud seperti apa, tetapi kita laksanakan ini di tanggal 26 dan 27. Semoga nantinya kita bisa mengingat gitu ya. Tidak hanya di tanggal 28 tuh yang 1 hari itu aja sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda, tetapi kita bisa terus sebenarnya ini. Kita harus semangat itu akan terus kita pupuk gitu ya. Iya. Tidak hanya di bulan Oktober khususnya, tapi bisa juga selama 12 bulan nantinya Iya, di gitu setiap Bu. bulan gitu Iya, ya Pak ya. Oke. Jadi itu hubungannya. Jadi kegiatan dilaksanakan di tanggal 26 dan 27 Oktober. Nah, terkait dengan apa saja nantinya kegiatan kita gitu. Jadi karena ini memang temanya tidak jauh-jauh dari yang namanya bahasa dan kebinekaan, maka kita mengadakan beberapa acara gitu ya, terutama terkait dengan apresiasi seni di bahasa gitu ya. Oke. Kayak itu ada penampilan seperti pembacaan puisi gitu. Setelah itu ada pembacaan cerpen gitu ya, cerpen bahasa Indonesia. Baru ada juga musik-musikan juga Bu Bunga ya. Oh, Oke, iya. ya. Jadi ada penampilan dari tiap kelas itu untuk menyanyikan beberapa lagu gitu. Ada juga kegiatan yang memang sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, yaitu ada penampilan tari daerah. Oke. Nah, itu ya khususnya untuk tahun ini kita menampilkan tari saman gitu. Iya. Jadi beberapa siswa di kelas 10, 11 dan 12 itu berkolaborasi bersama untuk menampilkan yang namanya tari daerah gitu ya. Itu jadi ada unsur kebinekaan di sini. Iya, benar. Ya, jadi kita di Bali tidak hanya menampilkan tari Bali, karena tari Bali kan memang terkenal ya di Bali, tetapi juga kita bisa menampilkan tari dari daerah lain gitu. Iya. Nah, karena kita kan juga harus belajar ya Bu Bunga ya. Oke, benar. Jadi kita harus belajar, dan tarian yang bisa kita bawakan untuk tahun ini adalah tari saman. Semoga nantinya di tahun-tahun berikutnya bisa tari-tari yang lain. Iya, Benar. benar. Itu. Selain itu juga ada satu penampilan terakhir yaitu teater. Nah, gitu. Jadi penampilan teater ini juga dipersiapkan oleh beberapa siswa kita gitu, sudah latihan cukup sering ya. Semoga nantinya kegiatan ini juga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Iya. Jadi untuk sahabat podcast semua, jadi silakan kalau kalian kepingin tahu ya
ya keseruan kegiatan bulan bahasa bisa nih lihat-lihat di tanggal 26 dan 27 Oktober tahun 2023 ya. Oke, wah ini seru sekali ya rundown acaranya. Ada puisi, ada yang nanti nyanyi, baca cerpen, tarian, teater. Ini luar biasa sekali progresnya dari tahun lalu ini cukup bagus begitu ya. Nah sahabat podcast, nanti insya Allah ya Pak ya sepertinya penampilan-penampilan dari anak-anak kita akan kita masukkan ke YouTube ya. Oh ya, benar. Oke, seandainya nanti kalau dimasukin ke YouTube, sahabat podcast bisa langsung melihat, nanti di like, di komen, di subscribe begitu ya Pak. Terus nanti juga bisa datang langsung ya Pak ya untuk boleh, Bu. menonton, terutama nih siswa kelas 10, 11, 12 support temen-temennya yang tampil begitu ya. Dimintai nanti kerjasamanya. Oke. Nah, yang menarik ini Pak, di bulan bahasa tahun ini menurut Bapak apa selain ada penampilan tari tadi sama teater tambahannya? Karena kalau seingat saya di tahun lalu itu penampilannya tari Melayu. Nah tahun ini tari sama, mana tahu tahun depan bisa pakai tarian yang lain begitu. Nah menurut Bapak keunikan bulan bahasa tahun ini dibandingkan tahun lalu seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomong keunikan Bu Bunga ya, iya. jadi pada dasarnya kan memang kalau bulan bahasa itu kita setiap tahunnya ingin ada yang berbeda gitu ya, penampilan yang berbeda yang bisa kita sajikan, yang bisa siswa-siswa kita ekspresikan gitu ya. Jadi di tahun lalu itu kita hanya sebatas nyanyi, puisi gitu, dan juga stand up comedy. Nah, tetapi di tahun ini kita coba membuat satu penampilan yang baru, yaitu teater tadi Bu Bunga ya. Oke, jadi teater itu merupakan suatu penampilan yang istilahnya kita belum pernah lakukan sama tahun sekali. Lalu soalnya nggak ada. Iya ya, benar. Jadi tahun lalu benar-benar tidak ada. Jadi tahun ini semoga kegiatannya bisa terus bertambah dan semakin lebih baik lagi. Selain itu juga di tahun ini kita ada memasukkan acara terkait dengan pembacaan cerita, cerpen gitu ya. Nah, jadi cerpen-cerpen yang dibawakan itu benar-benar cerpen-cerpen yang luar biasa lah. Kita tahu sendiri ya. Negara kita ini sastranya sangat luar biasa. Baik sastra klasik gitu ataupun modern ya, baik puisi, cerpen gitu. Nah, jadi juga nanti di setiap penampilan dari siswa itu yang bikin beda lagi adalah kita pada tahun ini akan memberikan door prize Bu Bunga. Wow, ini yang ditunggu-tunggu banget ini ya, ada door prize-nya ya Pak ya. Ya benar gitu. Jadi karena kita ingin mengapresiasi dari siswa-siswa kita yang sudah tampil yang terbaik gitu ya, menunjukkan bakat mereka dan kemampuan mereka, maka kita tahun ini memberikan door prize gitu berupa hadiah gitu ya, kepada beberapa penampilan Bu Bunga, penampilan terbaik gitu. Kita akan berikan hadiah. Tidak hanya itu juga nanti juga akan ada penampilan spontanitas. Langsung on the spot, tunjuk di tempat. Benar, tunjuk di tempat gitu. Siapa tahu ada yang memang punya bakat-bakat tersembunyi nih, bisa langsung kita suruh naik ke panggung ya. Jadi nanti di sana kita akan berikan juga apresiasi gitu kepada anak-anak atau teman-teman guru ya, Bapak Ibu guru yang ingin menampilkan tampilan spontanitas. Nanti kita akan kasih apresiasi juga kepada penampilan spontanitas yang paling terbaik gitu. Iya, ini uniknya itu di sini ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi sahabat podcast, ini anak-anak ibu kelas 10, 11, 12 kalian nih nonton nanti kan, nonton secara langsung. Nah tiba-tiba nanti kalau ditunjuk secara spontan, entah itu puisi, nyanyi apa ya, storytelling, stand up comedy, langsung ditunjuk dan kalian mau akan dapat door prize. Isi door prize-nya apa? Rahasia ya Pak benar, ya. ya. Nah, itu juga berlaku untuk teman-teman guru ya Pak. Benar, berlaku gitu juga. Ya. Nanti mana tahu ada guru yang ingin stand up comedy, monggo gitu ya Pak ya. Dan persilahkan. Ya dipersilahkan dan tetap dapat door prize-nya. Wah, ini seru sekali. Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan acara kita di tanggal 26 dan 27 Oktober 2023. Semoga berjalan dengan lancar sesuai apa yang
telah kita impikan bersama begitu ya Pak, karena giat ini adalah giat kita bersama. Tujuannya itu untuk memupuk rasa nasionalisme kita tadi, kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri. Nah, ini nanti benar-benar masterpiece-nya di tahun ini ya Pak ya. Semoga tahun-tahun berikutnya juga akan lebih baik lagi, penampilannya lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi, makin banyak bakat anak-anak kita yang bisa terekspor gitu ya Pak. Karena setiap anak itu lahir plus dengan bakatnya masing-masing. Ada yang di bidang akademik, di keterampilan, di seni dan lain sebagainya. Karena banyak juga nih anak-anak kita ternyata itu punya bakat terpendam gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya sekolah memberikan ruang untuk mereka ujuk diri gitu ya, untuk mereka bisa tampil. Nah, terima kasih banyak Pak Ferdi. Ini pertanyaan penutup. Harapan Bapak terhadap tadi kan ke siswanya ini. Nah, harapan Bapak untuk tanggal 26 dan 27 ini apa? Oke, jadi sebelum itu Bunga ya, tadi ada satu hal nih yang kelupaan nih. Oh iya. Jadi selain itu nanti untuk anak-anak ya yang nonton podcast ini, kalian silahkan persiapkan ini, persiapkan pengetahuan kalian terkait dengan bulan bahasa, pengetahuan umum, karena nanti akan ada kuis Bu Bunga. Ini ya. Ada kuis ya, benar. Jadi nanti di sela-sela pertunjukan nanti akan ada kuis gitu, pertanyaan-pertanyaan seputar bulan bahasa, pokoknya seputar sejarah Indonesia. Nanti yang mau jawab gitu ya, nanti akan dikasih hadiah gitu Bu Bunga. Wow, berarti ini bertabur hadiah iya, Pak benar, ya. Oke, ini. Ya kan enak nih lagi nonton, tiba-tiba kasih pertanyaan kuis mendadak gitu, bisa jawab, dapat dah hadiah ya. Iya, makanya jadi anak-anak semua ya, jadi harus benar-benar kalau kalian nonton nikmati acara, tapi juga dapat hadiah gitu loh. Kan ya bertambah semangat gitu ya. Tidak hanya yang tampil aja, tapi yang tampil kan sudah nih, kita kasih hadiah untuk penampilan. Yang nonton pun yang nggak ikut tampil juga kita akan kasih hadiah gitu ya. Oke, itu Bu Bunga ya. Tadi kelupa itu. Wah, ini seru sekali nih, bertabur hadiah banyak banget. Intinya harus menikmati pertunjukan begitu, terus jadi penonton setia. Mana tahu nanti kalau penonton setia ada juga hadiahnya juga nanti ya. Benar-benar ya, siapin, boleh nontonnya sambil ngemil gitu ya Pak ya, santai menikmati penampilan dari teman-temannya, pulang-pulang bawa hadiah gitu. Oke. Nah tadi gimana Pak pertanyaan? Ya, jadi kembali ke pertanyaan yang terakhir ya. Jadi apa harapannya untuk tanggal 26 dan 27 Oktober? Jadi secara pribadi nih saya berharap kegiatan di tanggal 26 dan 27 Oktober itu berlangsung dengan lancar gitu ya. Jadi tidak ada kendala lah yang berarti gitu. Semoga juga nanti dari siswa-siswa kita semua bisa menunjukkan bakat terbaik. Mana tahu nanti dalam kegiatan bulan bahasa ini kita menemukan benar-benar bakat yang terpendam di diri siswa ya. Jadi kita bisa eksplor lagi bakatnya, kita bisa kembangkan sehingga nantinya bakat-bakat yang kita temukan ini bisa kita bawa nanti untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan lomba berkaitan dengan bahasa, baik puisi, cerpen yang ada di luar sana gitu kan. Itu juga harapan saya sebagai pembimbing ya, istilahnya pembimbing dan pendamping anak-anak. Semoga nantinya anak-anak ini bisa memberikan prestasi gitu ya, tidak hanya di sekolah kita tapi juga bisa membawa nama baik sekolah kita ini, SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini, biar lebih dikenal kembali gitu ya. Nah, jadi yang terkhusus ini di Buleleng dulu. Di Buleleng ini kita terkenal, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa lebih dikenal di Bali gitu ya Bu Bunga ya. Oke, amin. Oke, ini mulia sekali ya tujuan kita ya Pak ya untuk mengadakan kegiatan bulan bahasa ini. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah kita harapkan bersama. Spill sedikit Pak, persiapannya kalau dari 1 sampai 100% sudah berapa persen ini? Oke, kalau ditanya persiapan secara keseluruhan begitu. Oke, secara keseluruhan. Kalau persiapan secara keseluruhan memang
saat ini sudah 90% ya Bu Bunga ya, Oke. sudah 90%. Kita tinggal mempersiapkan beberapa hal gitu, teknis acara di hari H aja gitu. Cuman memang kita ini bisa melakukan yang terbaik, tetapi nantinya gitu ya, semua tergantung dari yang di atas. Semoga diberikan kelancaran. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan dengan baik, tapi kita berdoa juga gitu ya. Iya. Nantinya semoga kegiatan ini bisa terlaksana tanpa ada kendala. Karena manusia kan hanya bisa merencanakan segala sesuatunya, keputusannya nantinya Allah lah yang akan meridhoi gitu ya. Semoga kegiatan kita ini diridhoi dan dapat berjalan dengan lancar gitu. Amin ya robbal alamin. Insya Allah kegiatan kita ini dengan tujuan yang baik akan Allah ridhoi ya Pak ya, dan berjalan dengan lancar. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ferdi, karena Pak Ferdi ini adalah tim sibuknya ya. Jadi ini akan banyak lagi nih kegiatan-kegiatan yang nantinya harus diselesaikan ya Pak ya, terkait dengan kelancaran giat kita di bulan bahasa ini. Semoga selalu sehat dan menjalankan amanah dengan baik. Sahabat podcast, terima kasih telah menyaksikan podcast kita. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, dan ingat ada informasi-informasi penting tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdi terkait dengan bulan bahasa ya. Jadi silakan dipantengin terus YouTube-nya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, serta saksikan secara langsung pagelaran bulan bahasa SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Dan kami juga minta doanya nih, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, saya Bunga Mustika dan Pak Ferdi pamit undur diri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.